Selamat datang di CMM. Gimana? Aku tuh mau ngomongin yang CMNM. Cerita Giwar Mingguan. Episode pertama dengan tema Giwar. Ya, saat ini saya tidak sendiri. Saya bersama Bapak Ibu orang tua yang sangat hebat, yang telah mendampingi anak-anaknya di rumah. Yang pertama, ada Ibu Eni. Selamat datang, Ibu. Halo Bu Lina, saya Eni dari kelas peduli mamanya Ave. Ya, terima kasih Ibu. Selamat datang, Ibu Ria dan Bapak Daniel. Halo Bapak, Ibu-ibu semua dan suster kami, Mama dan Papa dari Paul kelas 9. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang selamat datang Ibu Susan. Saya Susan, Mama dari Saka, kelas percaya diri. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu Ibu Christine. Selamat sore, maaf ralat Ibu Lina, nama saya Cynthia, Ya. Mama dari Kolin kelas mandiri. Iya, selamat datang Ibu Cynthia. Iya, ya terima kasih. Semuanya. Selamat kenal. Ya, langsung saja Bapak Ibu, kita akan ngobrol santai di mana nanti isinya tentang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak, bagaimana kesulitan, adakah kesulitan yang dihadapi, sampai di mana tips dalam menghadapi anak-anak yang mungkin susah diajak untuk belajar, susah diajak untuk bernyanyi, susah diajak untuk menyapa. Nah, langsung saja saya akan memulai dari Mama Ave atau Ibu Eni. Ya, ya Ibu, bagaimana Bu pengalaman atau perasaan Ibu saat kemarin di proyek Giwar itu mendampingi Ave? Ave terus terang sangat semangat sekali untuk proyek ini Giwar karena setiap ada kegiatan yang unik, lucu, dia senang. Loh Bu, kok pakai kayak gini? Ini nggak apa-apa Bu, aman Bu. Malah banyak pertanyaan yang muncul dari Ave sampai saya tuh bingung jawabnya. Udah nggak apa-apa, bisa sampai gregetan. Jadi kebanyak tanyanya, actionnya lama sekali malahan. Udah ini bisa dipakai, bisa. Jadi soal Giwar ini dia seneng ya, pertama lucu, unik, dia bilangnya gitu, asik ya Bu, gini ya, banyak ide-ide yang ditunjukin sama dia malahan, berarti pakai daun ini bisa Bu, daun ini bisa Bu, kalau yang ini nggak bisa, yang ini bisa, loh kenapa nggak bisa, ini sama-sama ada, malah banyak pertanyaan, jadi saya malah bingung jawabnya, wes ya udah, sekarang kita putuskan pakai daun ini aja ya. Daun yang ini daun pisang apa daun jati, yang ini aja Bu, yang ini nggak bisa, kan ada daun talas itu nggak bisa, itu gatel, nggak bisa buat untuk makan, jadi nggak bisa Bu, nggak bisa. Jadi malah muncul banyak pertanyaan soal Ave Giwar ini. Terus kayak kemarin yang pakai botol, dia juga banyak ini tertanya, ini bisa Bu dipakai Bu, nggak bisa, itu terlalu berat karena ada botol bekas sirup itu ya Bu, nggak usah, pakainya yang botol aku aja yang ringan. Loh kenapa Bu? Ya nanti kalau jatuh kena tangan malah repot, yang ini aja yang ringan. Malah banyak pertanyaan, saya senang proses Giwar ini, ide kreatif sekali dari sekolahan, bagus. Berarti Ibu merasa tidak kesusahan Bu malahan dalam mendampingi Ave? Tidak Bu, sangat semangat sekali malah Ave Giwar. Kadang berarti itu nggak ada kesulitan ya Bu? Nggak ada Bu untuk Giwar ini, karena ya dia bertanya Giwar itu apa Bu, saya sampai ini kan sempat ada kiriman video-video dari Mangunan itu, saya tunjukin Pak siapa ya, lupa kemarin itu Bapak yang bercerita soal Giwar itu loh. Ya, ini intinya saya juga ngasih pengertian sama Ave. Giwar itu suatu kegiatan yang lucu, unik, menarik, tapi memberikan solusi. Jadi seumpamanya kamu mau makan,
itu kan bisa pakai piring. Tapi kalau seandainya di tempat yang nggak ada piring, kamu coba cari lingkungan sekitar. Ada daun, kita pakai aja daun itu. Itu namanya giwar. Sebuah solusi yang bisa membuat Ave bisa makan. Proses giwar Bu yang dialami Ave. Bikin kuasnya nggak bisa, cuman nggak sempat papah pisang itu. Iya. Terus dicacah-cacah. Ini untuk apa Bu? Ini buat kuas. Gimana caranya? Gini-gini. Oh, begitu aku ngerti. Ini mesti kayak tugas sekolah itu, Bu. Namanya apa itu aku lupa. Giwar. Nah, itu dia. Ya, terima kasih Ibu. Ceritanya seru sekali. Ya, seru sekali ya ceritanya dari proses giwarnya Ave dan Mama serta keluarga yang terlibat di dalamnya. Wah, hebat Ave jadi tahu. Makan pakai Alas, daun jati biar ibu nggak perlu cuci piring. Giwar. makan. Mantap, Dek. Lauk apa, Dek? Tempe. Tempe. Adik suka tempe toh? Tempenya ada berapa itu? 4. Makannya banyak sekali. Tadi aku ngambil 2, ibu ngambil 2 lagi jadinya 4. Ini yang di piring ada berapa? 3. Oke. Giwar. Lalu kita juga akan mendengarkan dari Ibu Susan. Gimana ya? Kayak roller coaster. Satu karena Saka ini enggak pernah saya masukin untuk ikut PAUD atau apa ya. Jadi dia tidak melewati KB atau PAUD atau playgroup gitu. Jadi memang saya berniat memasukkan dia langsung ke TK saja gitu. Dan saya sendiri secara pribadi terus terang bukan orang yang telaten dengan anak. ini saya bukan tipe orang yang telaten atau sabar ngomong bocah gitu loh sebetulnya. Tetapi dengan proyek Giwar ini saya seperti dibawa pada apa ya? Kembali ke masa kecil saya mungkin ya. Jadi hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya menjadi tercetus pada proses Giwar ini. Saya bilang roller coaster ya itu karena Saka tidak terbiasa dengan sesuatu yang terplanning ataupun rutin. Jadi ya moodnya dia ya naik turun, kadang mood, kadang enggak, kadang giliran saya udah siap untuk mengajak dia berdinamika, dianya lagi enggak siap atau enggak mood. Nah itu. Jadi di satu sisi ada sebuah penyadaran bahwa ternyata Giwar yang saya terjemahkan dari webinar atau seminar yang kemarin diadakan itu kreatif atau out of the box gitu ya. Ternyata saya tidak perlu berpikir muluk-muluk, mungkin gitu. Kami tidak perlu berpikir muluk-muluk gitu loh. Jadi yang di hari pertama itu kalau nggak salah kami memupuk tanaman di rumah dengan menggunakan intel kambing itu. Dia pakai truk. Saya berpikir karena pupuknya bentuknya itu masih bulat-bulat, dia akan nyonsewu jijik gitu loh. Akan nggak mau mendekat gitu loh. Tapi yang terpikir oleh saya saat itu adalah itu. Ternyata Saka mau untuk melakukan itu dan yang tadinya tidak semangat menjadi semangat gitu. Terus apa? Pas proses yang orientasi diri gitu ya, orientasi diri itu awalnya kita kesulitan gitu loh. Saya mau pakai permainan tradisional itu dakon, ternyata dia nggak suka gitu loh, karena permainan kok nggak selesai-selesai. Dia kan menang ngambil lagi, akhirnya dakonnya itu disep bersama dia. Ya saya apa adanya di video itu. Maaf Pak Mul Budila, pestanya bubar semalaman, saya bilang gitu.
saya ulang dengan cara yang lain, pasaran. Saya bikinlah dia pasaran itu, jualan. Nah ternyata itu sampai bapaknya tuh bingung mau ngirim videonya karena terlalu besar, mungkin harus dikompres. Ternyata kalau urusan duit dia tahan lama gitu loh. Sampai 8 menit nggak mau di stop, itu juga ngambek karena saya bilang stop, dia bilang enggak. Jadi saya cukup excited gitu loh. Karena yang dipakai tuh real semua, cangkir, gelas, cawan, semua minuman saset dibawa itu. Saya cukup excited, dia kok gunting bisa lurus. Loh itu ngambil teko tuh bisa nggak dia nuang minuman, karena dia pura-puranya jualan kopi sama jualan roti bakar kan, ngoles Blue Band sama meses, ternyata dia bisa gitu loh. Saya takjub juga loh, kok wis lurus guntingnya, kok dia bisa, kok nggak tumpah ya. Kebayang cangkir kecil teko besar, saya pikirnya aduh bisa nggak dia nanti tumpah, ternyata dia bisa. Dari situ apa ya, dari awal sebetulnya, dari sebelum proses Project Giwar ini dimulai, kalau nggak salah malah hari pertama lah, tapi dari prolog sebelum-sebelumnya secara pribadi saya menemukan refleksi bahwa sebetulnya dengan proyek Giwar ini bukan semata-mata anak kami, anak kita yang menjadi objek pembelajaran semata-mata, tapi ternyata saya secara keluarga, secara komunal menjadi merasa terdampingi. Jadi proses, saya bilang gini sama orang tua saya kok merasa belajar di bangunan ini bukan semata-mata Saka yang menjadi objeknya, tapi saya sendiri sebagai orang tua dan sebagai keluarga justru merasa sedang didampingi dalam proses membersamai Saka. Saya tidak ngomong dalam proses sekolahnya Saka ya, karena terlalu sempit. Jadi saya bilang ternyata kami orang tua malah dipimpin, dibimbing dan didampingi untuk membersamai Saka. Saya merasa seperti itu, karena terus yang kedua juga ada hal-hal yang tidak saya pikirkan, karena ternyata membuat antusias semuanya. Jadi justru kakaknya yang sering berhasil menaikkan mood dia, karena kakaknya dulu sekolah bukan di bangunan dan merasa tidak pernah mendapatkan kurikulum semacam itu. Saya berpikir aduh ini nanti lihat adiknya berdinamika dia bakalan jealous gitu. Ternyata enggak, yang saya pikir, saya prediksi dia jealous, dia malah paling aktif, antusias untuk membuat gimana adiknya mau ngerjain dari satu proyek itu hari pertama sampai hari ke-7. Malah dia tuh yang bisik-bisik sama saya, Mama kalau tadi tuh ngomong kalau nanti berhasil bikin video ini tak kasih hadiah ya Mama, lakukanlah itu, komitlah, beli beng-beng sana di warung satu juga nggak apa-apa, biar dia merasa dihargai, biar dia merasa hasrat dia itu ada feedbacknya dari orang. Mama udah ke warung aja beli beng-beng satu juga nggak apa-apa, nantilah dia yang proyek hari kedua atau hari ketiga lebih semangat. Nah saya sendiri jadi loh kok malah kakaknya yang lebih antusias untuk membantu dia belajar, bukan sayanya. Sekali lagi tadi di kalimat awal, saya tuh sebenarnya tidak telaten sama anak, tapi yang melalui proses Giwar ini jadi ada keasikan juga dan kayak tertantang, apalagi yang nanti setelah Giwar proyek pertama ini, setelah seminggu ini berikutnya akan apalagi ya, kira-kira seperti itu Suster Fulina. Terima kasih. Jual apa aja, Pak? Ada ini, teh, roti, sama ada roti sari, kopi, sama ini. Saya mau beli, Pak. Ya. Mau beli Nutrisari. Yang nanas. Mana, Pak? Yang nanas, Pak? Oh iya. Satu aja ya, Pak ya. Pakai gelas ya, Pak? Disiapin nggak, Pak, gelasnya, Pak? Ya. Halo teman-teman, halo Pak Mala Fitila. Halo teman-teman, ini kakak Popo, itu Mama Susan. Hari ini Saka mau ngapain? Mau bikin tepung. Tepung apa? Ayam? Ayam kriuk. Ya teman-teman, Saka mau bikin ayam Bahannya kriuk. ada crispy, telur, sama ini. Oke, kebetulan belum punya lauk untuk makan siang ya. Kakak ayo dibantu Kak. Siapa yang mau mencahin telur?
Saka pecahin telur. Saka apa kakak yang mecahin telur? Aku. Oke. Tapi jijik. Coba. Kakak bantu, ajarin kakak gimana. Kulitnya taruh sini ya, sampahnya ya. Oke. Ayam itu loh, Mm-mm. dokin yang dalam. Oh iya, ya dikacak ya. Dari turunnya dari tempat bokong Oh, turunnya telur itu pernah lihat ya? Turunnya telur dari bokongnya ayam pernah? Ya udah. Oh, terus taunya di mana? Udah. Ya dikocok. Udah. Ya dikocok. Aku aja. Aku aja. Wah, berhasil bisa, hebat.